Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih kita dapat berkumpul di waktu ini untuk menjalankan tugas yang sudah diamanatkan. Yang saya hormati Ibu Nurlina Rahman sebagai dosen penguji mata kuliah retorika dan public speaking. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mental illness. Nama saya Mufid, saya berasal dari kelas 4A. Topik yang saya akan bawakan faedah mengetahui tentang mental untuk diri sendiri maupun orang di sekitar. Dengan judul Apakah Anda Mental Illness? Tujuan umum informatif, tujuan khusus pendengar mengetahui bahwa penyebab gangguan jiwa di kalangan remaja, mengajak pendengar peka dan peduli terhadap gangguan mental. Langsung saja, bicara soal tentang mental illness yang terjadi di Indonesia, masih banyak nih sebagian dari kita yang tidak tahu soal tentang mental illness itu apa. Apa sih mental illness itu? Saya akan jelaskan sedikit tentang mental illness. Bagi yang masih belum tahu soal mental illness, maka kalian perlu sekali mengetahui dan membaca artikel ini. Mental illness adalah kumpulan penyakit gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Gangguan kepribadian ini membuat penderita sulit untuk mengetahui perilaku yang dianggap normal dan tidak. Mental illness juga banyak menimpa remaja loh. Sebagian besar gangguan kesehatan mental muncul pada masa remaja, mungkin di awal usia 20-an. Maka dari itu, kita harus tetap terapi dan penanganannya harus dilakukan sejak awal pula. Artikel ini telah tayang di Kompas dengan judul 5 gejala gangguan mental pada anak dan remaja. Penyebab terjadi mental illness ini muncul oleh banyak faktor. Bisa karena stres, depresi, karena mengalami tekanan yang dalam terhadap mental, atau trauma atas kehilangan yang terjadi di kehidupan kita. Jika kamu atau teman dan orang-orang terdekat kamu yang kamu ketahui mengalami hal di bawah ini, maka bisa jadi kamu, orang terdekatmu, memiliki mental illness. Saya akan sedikit sharing beberapa gejala. Di antara gejala-gejala ini, maka bisa jadi kamu atau orang terdekatmu mengalami mental illness. 1. Sering merasa sedih dan tidak punya harapan. Ini yang sering terjadi di kalangan remaja. Sering tidak punya harapan ketika terjadi suatu kehilangan. Yang 2, muncullah keinginan mengakhiri hidup. Ini juga sering terjadi di kalangan remaja ketika melakukan suatu kesalahan yang dianggapnya adalah kesalahan fatal dan putus asa di ujungnya. Yang ketiga, tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Ini adalah gangguan terhadap emosi di mana kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat, sering takut akan sesuatu tanpa alasan. Ini terjadi karena sebuah masa lalu yang mungkin membuat hatinya tidak peka atau tidak pede terhadap dirinya sehingga sering takut tanpa sebuah alasan. Yang kelima, perubahan pola makan yang drastis. Ini adalah gejala yang sangat signifikan ketika orang sudah mengalami suatu gangguan mental. Yang keenam, mood swing. Mood swing ini suasana hati yang berubah kapan saja, bisa sangat bahagia, sedih, mudah tersinggung, dan marah nggak jelas. Lalu yang selanjutnya, 7, sering memikirkan suatu hal dengan berlebihan. Ini sering terjadi untuk orang yang sudah berdampak sangat panjang pada mental, sehingga dia bisa saja memikirkan hal kecil yang sangat tidak berdampak pada dirinya, atau yang sering kita kenal dengan overthinking. 8, suka menyakiti diri sendiri. Nah ini nih, kalau udah parah banget berujung pada menyakiti diri sendiri. Seperti saya mempunyai sebuah contoh kasus dari sebuah selebgram atau kita kenal dengan yang namanya Karin Novida atau nama panggungnya El Karin. Tahun lalu dia mengalami gejala mental yang membuatnya depresi dan tidak percaya diri, bahkan berujung sampai kematian pada sosok pacarnya karena sudah diagnosis mental illness.
mental illness sebenarnya tidak berbahaya bagi orang lain dan sekitarnya. Dia hanya dapat membahayakan diri sendiri. Kita sebagai masyarakat juga harus peka dan peduli terhadap mental illness ini. Jadi kalau kita nemuin atau kita udah mendiagnosis orang sekitar kita mengalami mental illness, sebaiknya kita nggak perlu ngejauhin karena dia tidak membahayakan orang lain, dia bisa membahayakan diri sendiri, dampaknya untuk diri sendiri. Jadi sebaiknya kita menyarankan dia untuk ke psikiater atau ke orang-orang yang ahli dalam sekitar circle mereka. Karena di sini adalah salah satu penguat kehidupannya ketika sedang merasa depresi. Peran orang tua adalah hal yang sangat penting bagi pengidap mental illness. Orang tua harus peka terhadap kebiasaan dan perilaku anaknya. Jalinlah kedekatan terhadap anak oleh orang tuanya dan stop bullying pada kehidupan sehari-hari. Yuk beranikan diri dan sharing untuk mengetahui hal-hal positif yang kalian dapatkan setelah kalian konsultasi. Juga buanglah jauh-jauh rasa malu untuk mengakuinya terhadap orang lain, apalagi orang tua. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.